Ada salam dari Bapak ini. Salam balik. Dari Bapak Egi dari Broadcast Room untuk manajer Aura Mbak Anggi katanya. Wah, Mbak Anggi. tahu aja yang lewat tadi. Yang lewat tadi yang loh. lewat Iya. tadi, Yang lewat Be. tadi loh. Oke. Luar biasa. Tanpa berapa lama kita langsung wow. masuk di batch pertama di MPL season ke-7. Akankah Aura Fire menumbangkan tim Orik Esports? Ini dia, let's go. Oh iya, ada abang baru aja main. Udah di calling nih. Calling. Calling. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, either 1v1-nya antara Fanstrong dan juga dari Drian. Drian lebih unggul di sini. Kenapa? Iya. Karena dia punya Flea. Dia bisa menghindari Abyssal Arrow. Dan bahkan untuk dari segi team fight-nya, dia bisa dibilang benar-benar bisa memberikan tekanan. Dan juga jangan lupakan burst damage yang tinggi. Daripada Oke. seorang Kagura. Iya. Bukan hanya persen yang tinggi, tapi sebenarnya nanti seorang Fanstrong itu bakal bisa di pick off asal-asalan Asal-asalan. sama Kagura. Bener. Betul. Karena kan Fanstrong pasti di belakang kan. Iya, Pak. Dar gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada payung, saat langsung Dihabek-habek, dihabek-habek, segala-galain. ini segala-galain udah kelar banget. Bahasa kita Lung. Dari gue yang asal nyeletuk nih. Di meja-meja. Dia Semuanya dikasih tetap. maksudnya tuh di segala-galain itu adalah semua source ultimate dikeluarin. Iya. Oke, dan ini ada masalah technical issue dari tim Aura Fire ya, sedikit saja. Ini sepertinya kayaknya dari Aura Fire, gue lihat sih nggak terlalu fatal ya, karena mereka masih megang HP masing-masing tuh. HP-nya udah mulai dilap-lapin sayang-sayangnya. Coba gue pencet masih gue puter-puter, masih bisa. Coba ya, bisa kali ya. Oke, udah gue bentar balas WA Om. Wah, masih sempat. Masih. Pak mau tanding Pak, masih loh. Enggak. Yang balas WA dulu mau tanding. Itu sih boleh sih. Udah boleh sih dikentung kali ya. Pak Masalahnya kan. Iya Pak, udah draft pick nih, briefingan dari coach sudah masuk nih. Balas dulu. Masalahnya perkara dia jadi mundur. Iya. Tapi Kita bakal udah masuk ke in-game di Pak Pulung. Are you ready? udah mulai? Pak KB, are you ready? I'm ready. Benar, coba peta gue lihat aji-ajian dulu. Oh, nggak bener kan, langsung saja kita masuk ke dalam Aji-ajian. in-game. Langsung back to the game. Orang tua. Susah. Ada Sans menggunakan Kari untuk kali ini. Dan kalau misalnya gue masih ingat, Sans dulu menggunakan Kari cukup berkesan. Dan flame shot dari Fanstrong ternyata di TB dan bahkan hampir saja almost dibalikin begitu saja oleh seorang Drian untuk orange buff dari tim Aura Fire. Iya, benar sekali. Masih dikelilingin ataupun dilindungin oleh Godiva. Dengan stiker dari auranya udah dikeluarkan, terlihat satu payung tapi di bagian atas pertempuran udah mulai pecah antara Boots yang menggunakan Uranus ataupun Kabuki yang menggunakan Tamus. Tapi ternyata di sini ada pertukaran. Sepertinya dari Kabuki yang berada di arah Yeskiland dan bahkan High di arah Goldland. Fans kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu, menunggu gold yang dia dapatkan baru mereka bisa team fight. Karena kita balik lagi dari Sun sendiri di cover dengan Keyboy bagus banget di arah bottom lane. Yap, benar sekali. Di bagian bawah kita lihat sementara Sans masih dikawal untuk bisa mendapatkan lagi satu patron, yaitu jungler yang bisa diamankan. Tapi Sans juga udah bisa kabur dengan Cyclone Eye-nya, hanya saja ada sedikit miss tadi, pergerakannya harus balik lagi Benar ya. banget, tapi ada Fanstrong di arah rumput. Ini Fanstrong kalau kena ada seorang Sans ini lumayan banget sakit. Dan cukup responsif ternyata jempol dari seorang Sans, kita lihat di sana ya. Cukup Iya. cepat pun dari Mekanik Lele. muda. Beda banget Beda, Pak. dengan seperti Pak Pulung. Wes tuwir tolong. Tuir Lung. Ya balik umur lah segi kalau sana ya. Oke, tapi ternyata dari top lane sana Kabuki mencoba berganti pergerakan dari seorang Boots. Meanwhile Godiva juga bakal membuka vision begitu saja. Ada Keyboy memilih untuk mundur dengan satu poin Inferno telah dibuka dan Pusat karena tempat masih ada Purify. Masih bisa kabur dan Sonata. Harta Tata dan Sonata hampir saja mendapatkan first blood dari top lane tapi Fast gak berhasil. Meanwhile Drian dengan yang overturnnya mengarahkan seorang pasar. Blade dikeluarkan begitu saja. Cewek is kami. Meteor Shower belum dikeluarkan dan Keyboy memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Yap, tapi sepertinya pertempuran belum berhenti karena untuk turtle-nya juga, tapi kita lihat aja high-nya udah mulai masuk tapi Kabuki berhasil mendapatkan first blood-nya, berhasil diambil seperti data yang dimiliki oleh Aura. First blood adalah milik mereka. Bahkan seorang Keyboy yang harus tumbang di sana membuat seorang Aura Fire berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Aura Fire sudah menunjukkan apinya sedikit demi sedikit, walaupun apinya sekarang di early game masih gede korek api, kemungkinan besar bakal segede obor. Atau bisa jadi api unggun anak pramuka. Tahu nggak Oke, sih? apa? Gara-gara ngeliat Aura Fire pakai Granger, aku teringat satu player. Siapa? Suja. Oke, Susu susu gajah. gajah. Siap. Yang ya. pakai apa namanya?
Granger langsung mendominasi pas baru masuk ke MPL ya. Betul sekali, Pak. Tapi sayang sekali harus turun dan jungler kali ini head to headnya ada seorang Suns dengan KDA 8,8 dan juga Fans dengan 3.0. Perbandingan cukup jauh tapi ingat kali ini dari segi GPM-nya nggak terlalu jauh dan kill participation-nya bahkan seorang Fans berada di 61%. Dan jangan lupa juga GPM ini ada gapnya karena Fans sempat bermain di gold lane. Yes, benar, tapi Hai bakal coba dihapak-hapak di arah bottom lane. Langsung aja dihindari begitu saja. Flame shot dan Meteor Shower merupakan seorang Hai di arah bottom lane. Iya benar sekali, 3 player dari zoning aja ke arah Suns-nya. Purple Buff udah mulai nongol, sebuah perbuatan yang sangat-sangat baik. Tapi Boots udah mulai hadir menggocek ke arah satu Abyssal Arrow-nya. Boots udah mulai ditembakin di belakang. Doet Sonatanya again and again, miss peluru terakhir. Bukan hanya Dead Sonata tapi juga Flame Shot yang dikocek begitu saja. Lagi-lagi kita lihat di sini Lius Andre Junior berhasil menggocek dengan cukup baik. Tapi sayang Flame Shot dari Fans belum berhasil mendapatkan 1 poin. Meanwhile dari top lane dari Fans bebas banget untuk dapetin gold yang dimiliki seorang Boots. Dan Kabuki pun bakal mengawal dengan baik. Kiboy sudah level 4. Ingat, udah punya itu dari tangkapan ke arah seorang Fans bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Fans. Oke, tapi Profesor KB sepertinya udah ada perbedaan permainan untuk Fans sendiri ya. Kita lihat ya, Fans di menit segini udah sampai di area tim lawan loh Profesor. Iya, mereka lebih agresif untuk kali ini, bahkan untuk keraguan sendiri ya. Mereka benar-benar lepas sih lebih tepatnya. Mereka udah lebih main lepas dari Aura Fire dan bahkan melihat item yang lebih unggul dari fansnya. Ini membawa angin segar bagi teman-teman Aura Fire untuk lebih confident menuju ke arah turtle yang kedua. Melihat juga dari Suns-nya, dia kayaknya mau langsung ke Windtalker. Setelah dia mengamankan Pillager X ternyata. Dia ingin durability. Oh, di sisi lain kita lihat dari seorang Fans lebih memilih menuju ke arah satu buah Blade of Despair. Kabuki pun masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi Lord belum ada yang colek. Bisa Godiva Hunter Strike juga ya. udah ngebuka vision begitu saja. Di depan sana udah dicolek dan Godiva udah melakukan satu buah Tortoise Sash, membuka vision dengan satu buah komedi putarnya. Hai bakal coba masuk, tapi ternyata nggak ada yang masuk sama sekali. Sama kita bersahabat, ada yang berjasi ke arah belakang, masih tertangkap begitu saja dan Deathcon Santa gak berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan Kiboy harus tumbang. Di balik sana Drian lagi dan lagi. Dia overturn dia berhasil dapetin 2 Papulu. Benar sekali, 2 orang harus ditukar dengan kehilangan 1 orang Kiboy. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Onyx Esports. Tapi Suns dan juga rekan-rekannya belum mau terlalu agresif karena Purple Buff udah nongol. Itu akan menjadi objektif selanjutnya. Benar banget, sembarang benar. Bahkan di arah top lane sana Boots bakal coba untuk cutting ini lagi dan lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu berani kalau gue bilang Boots melawan seorang Kabuki. Lihat, baru ditempel begitu saja Boots udah seperempat darah yang hilang dari health bar-nya. Iya, ini dia pertempuran antara Uranus dan juga Tamus, Pak. Uramus. Iya, Uramus, Pak. Uramus Uranus itu- dan juga Tamus. Uramus adalah Uramus singkatan maksudnya Uranus Uranus Tamus. Iya, Benar. Saya baru mau follow up, Bapak langsung koreksi. Jangan gitu dong. Iya, saya mau bilang. Iya, Bapak kan sabar aja. Tapi ternyata Boots menggunakan Purify dari top lane, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Pas coba untuk farming. Dan di sisi mid lane sana jungle yang ditangkap seorang Godiva malah dipumbangkan begitu saja. Lemon yang di pop up tapi Godiva yang tumbang. Dan bahkan kali ini Aura Fire bisa dibilang udah lagi-lagi di pressure. Seperti biasa di early game benar-benar mendominasi hanya sangat normal dan bahkan ditumpahkan begitu saja. Terlalu sakit damage dan bahkan Suriken berhasil membagi satu poin tambah ditukar dengan Kiboy dari mid lane belum cukup adil. Iya, tapi Drian dikit lagi terkena dari Abyssal Arrow, masih bisa menggocek. Sekarang kita lihat objektifnya mulai rontok dari Aura Fire. Again and again mereka Digocek menunjukkan. dengan Rafli hingga overturn, di flashshot, dipukul mundur miniannya biar gak ada bisa masuk dan bahkan ini benar-benar otak IQ 1000 dari seorang Drian dan bahkan seorang Pasro memilih untuk mundur terlebih dahulu baru menghindari si Aura Fire gak bisa menahan damage dari seorang Suns dari mid lane. Iya. IQ 1000 dari Drian, dia gak peduli tapi dia bakal korbankan jiwa dan raganya untuk turret di arah mid. Waduh, bisa loh. Kagura bisa dibilang gak tebel-tebel banget. Cuman gocekannya dari tadi bagaimana defensif yang dia lakukan itu sangat-sangat baik. Turtle kini akan menjadi milik dari Onyx. Gila, itu harus masuk highlight sih. Dia ingin overturn biar geser keluar, dia flame shot lebih geser keluar lagi. Dan total diamankan oleh seorang cewek kali ini. Selena, gak berhasil kita lelenya. Kiboy di depan sana lagi-lagi jangan sampai terpick off. Kiboy sudah 3 kali terpick off, ini bukan hal yang bagus Profesor dan juga Pak Bulu. Iya, Iya, benar. melihat dari tadi ya, team fight yang terjadi selalu ditukarkan ke arah Kiboy. Drian baru tumbang 1 kali setelah dia akhirnya mengorbankan diri hanya untuk 1 buah turret. Dan itu sebenarnya angka yang mahal.
Karena mid turret ini adalah turret yang sangat penting bagi fans. Oke, tapi ternyata di top lane sana Imperial Justice berhasil mengambil 1 poin tambahan dan Fans berhasil mendapatkan para pompe. Udah ada 1 buah dari Sonata dikeluarkan saat Sakarato Mount. Seberapa darah terakhir masih bisa bertahan. Muncul ke depan sana. Kimoy juga masih berada di front line dari tim Onyx Esports. Aura Fire tidak bisa berhasil mendapatkan 1 buah sam. Iya, Rhapsody pun dikeluarkan untuk defensif dari tim Aura. Hanya saja belum ada 1 peluru pun yang mengenai payung, dilempar ke bagian depan. Abyssal Row juga dilempar, tapi Butch mulai memancing aja keributan di depan sana. Cuma udah ada saja Silly Godiva pasang itu. Godiva print kartu kuning. Terbit. Offside kali ini. Pancingannya masuk, Pak. Gimana print? Offset. Offside. Oke, kali ini karena dia seperempat darah terakhir, Betul. dia main masuk-masuk aja ke depan Iya, sana. Ini benar-benar dan dia sedikit lupa daratan. Kalau musuhnya itu adalah seorang Kari. Iya, yang mana Bukan bisa Santok. merontokin juga Baxi dengan cepat. Apalagi dia udah nggak punya Baxi Shield Infinity tadi. Benar Iya, itu Pak. dia. Bukan masalah Sans, tapi Karinya yang ngerogotin semua armor yang memiliki Godiva. Tapi ternyata di depan sana pun menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile, dia arah mid lane langsung ada Meteo Shower dari seorang cewek. Bah, ini mereka mainnya di depan. Pak, itu inner turret masih ada 1 tuh. Oh, ini turretnya ya. Mereka udah main di depannya. Di zoning. Apa-apaan nih? Di zoning. Iya, itu dia, itu dia. Zoning. Kelemahan Selena ketika mid lane turretnya hancur, dia bakal gampang banget untuk di zoning. Dan kalau kayak gini, Onyx Esports udah tinggal nungguin di jungle-jungle aja. Kenapa? Karena Fanstrong yang bakal nyari ke arah jungle. Dan itu adalah satu titik di mana bisa dimanfaatkan sama Onyx Esports. Lihat Sunset di depan sana juga langsung diam saja dan ada stiker Aura Q dari seorang Boots. Meanwhile dari top lane dari Hayo mencoba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Lele terhadap seorang Boots. Boots bakal bisa di backdown. Tapi ternyata Purify berhasil Wah. menyelamatkan seorang Boots di top lane. Masih tebel banget. Pak Rhapsody udah nge-burst kayak begitu. Dia masih bisa ngebayang time di sana hanya saja. Untuk Baxia udah mulai maju ke bagian depan. Rhapsody indahnya kan bermuara. Tapi Kima itu kena Lele di sini. Pastor di sana. Garantis solid. Aku di pasar kena Thomas. Memilih tembur. Pegang mendapatkan Meteor Shower. Mandi. Dan bahkan dapat kita pegang seorang Triple. cewek triple kill. Lagi Barbania. Tapi para pemain dari tim Aura Fighter terlalu jauh kali di 50. Tetap walaupun harus mengorbankan Keyboy, mereka mendapatkan 3 player dan juga kesempatan untuk bisa ngegeragas ke arah Lord tanpa adanya gangguan dari player Aura. Hanya sisa 2 di zoning habis-habisan. Selenanya mau lewat mana? Selena udah mulai masuk. Fanstrong akankah berhasil? Hanya saja udah terlambat tapi Abyssal Arrow-nya numpang lewat. Assalamualaikum katanya. Gak dipakai retrinya. Itu kalau misalnya gua yang mainin rek gua langsung Iya. ngajak bilangnya. Kalau gue aja pada si retri. Tapi lihat ya item dari Suns-nya, dia udah punya Pillager X, setelah itu dia bikin Warrior Boots. Dia pengen yang lebih pasti untuk nahan deal damage dari Fans untuk head to head. Dia hanya bermodalkan Windtalker, habis itu Brute Force Thunderbelt. dan Thunderbelt. Seperti yang tadi aku sudah bilang, sebagai pengganti dari Endless Battle, dia punya mana, dia punya slow effect dan true damage-nya juga masih ada. Tapi yang bikin Thunderbelt ini benar-benar works di carry adalah HP yang dimiliki, sehingga nanti carry-nya bakal lebih sustain lagi dalam sebuah teamfight jangka panjang. Iya. Emang hubungan yang jangka panjang ini bakal lebih efektif. Bakal Bagus, lebih efektif. bagus, Sama. Pak. Tapi kalau misalnya hubungan jangka panjang, itu Iya. harus dibarengi dengan hubungan yang tidak Apa, Pak? long distance relationship. Betul. Iya, bisa Dan kalau jadi, bisa Pak, Apa, Pak? harus sudah sangat-sangat settle. Oke, Settle. sebelum settle, tapi kita lihat di sini. Pada pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk nge-defense 3 turret di arah ini bisa sana. Sudah satu hilang top. dari seorang cewek. Namakan di arah bottom lane. Pada dari Lord yang terhormat tim Onyx Esports mencoba mendapatkan 1 buah turret. Di depan sana ada Boot mengacak-acak backline-nya. Kabuki Sakaratul Maut dengan 1 kali damage saja bisa ditumbangkan. Tapi dia Sonata nggak berhasil memukul kepada para pemain Onyx Esports. Sudah mulai masuk ke arah base-nya. Lihat dari tujuan base-nya. Kabuki Sakaratul Maut. Ada Ibrahim Justice menangkap seorang Fanstrong di belakang sana. Meteor Shower dibanding dan Beniak. Media milik cewek. Wow, ini dia sebuah apa ya? Sebuah hero-hero ataupun beberapa Yes. hero yang diambil oleh anak-anak Onyx. Ini unexpected semua, Pak. Karena balik lagi, tadi kita sempat melihat Chang'e di pick yang keempat dan kelima barengan sama Kari. Iya, benar. Kenapa mereka memberikan surprise pick seperti ini? Karena sebenarnya Selena, walaupun dia bisa menjangkau ke arah Chang'e, tapi kalau Chang'e-nya menang dari segi positioning, dia punya Uranus, dia punya Sylvana, dia punya Kagura di lini depan, sehingga tentunya Selenanya akan lebih kebingungan. Siapa yang mau dia kicker terlebih dahulu? Fanstrong bakal bingung. Dari tadi, ketika sudah hancur mid lane turretnya, lihat apa yang dilakukan sama Fanstrong. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yap. Dia mau ke jungle, di jungle udah ada Sylvana dari Keyboy. Iya. Pasti Benar. bakal diganggu. Dan Suns, kerjaannya udah tinggal ngerontokin semua buff yang dimiliki sama seorang fans. Sehingga fansnya nggak bisa keluar dari zona nyamannya dia, yaitu adalah di dalam inhibitor turret.
di dalam high groundnya sendiri. Dan melihat dari Onyx Esports, mereka dengan pick-pickan kayak gini, apalagi Chang'e sebagai surprise pick, dia di menit yang kelima udah punya Glowing One dan bahkan Ice Queen One, membuat Chang'e ini memiliki combo panas dingin. Combo panas, Ice Queen One sama Glowing One. Glowing One. Oh, Dan iya. itu yang sebenarnya memberikan tekanan terhadap fans. Kenapa? Karena fansnya sengaja nge-build damage yang benar-benar tinggi. Yap, Walaupun tadi kita sempat melihat beberapa kali Dead Sonata ketiganya yang miss damage Pak. terlalu tinggi, itu Yap. miss. Tapi karena dia tidak punya sustainability,